Tapi gimana caranya dia menang sama gua? Karena dia sebenarnya bukan lawan gua. Dia sebenarnya ngelawan kitabnya dia sendiri. Itu masalahnya. Jadi musuh terbesarnya orang Kristen adalah Bible-nya sendiri. Halo warga intelektual sekalian. Menurut keyakinan saya, Ustadz Dondi Tan ini sangat bernafsu mengislamkan Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Konoha itu 100% Muslim, apakah Konoha jadi negara maju? Apakah itu jaminan? Kalau misalnya mengatakan, oh itu jaminan jadi negara maju, coba sebutkan satu saja. Ya, saya cuma bertanya ya, saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Satu saja negara Muslim, mayoritas Muslim, yang berlandaskan Muslim, masuk 10 besar negara maju di dunia. Adakah? Nggak ada. Mohon maaf bagi pendukung Dondi Tan ya. Jadi, biar kita pahami gitu ya. Kalau saya perhatikan Dondi Tan ini sangat bernafsu sekali gitu ya. Bahkan ya, dia sering membanding-bandingkan antara Bible dengan kitab sucinya, ya. Dia sering membanding-bandingkan agamanya dengan agama lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia sering membanding-bandingkan? Bukankah kalau dia sudah mualaf, sudah menganut agama yang baru, harusnya dia fokus pada agamanya. Misalnya, baca kitab suci. Saya tidak pernah menemukan Dondi Tan ini baca Quran. Saya nggak pernah lihat gitu ya. Jangan-jangan dia baca Quran itu dari kiri ke kanan ya kan? Jangan-jangan dia terbalik ya kan? Jadi ya tolong ya bagi pendukung Dondi Tan, tolong share video Dondi Tan yang baca Quran. Ya, kalau ada nanti akan saya bahas di next video. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Kemudian Dondi Tan ini kalau saya perhatikan seperti yang ada di video barusan, dia mengatakan bahwa musuh daripada umat Kristen itu sendiri adalah Bible. Jadi musuh terbesarnya orang Kristen adalah Bible-nya sendiri. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Menurut keyakinan saya, karena ya dari sudut pandang Mr. Dondi Tan ini bahwa dalam kitab suci agama Kristen itu ada yang namanya kontradiktif. Ya, itu menurut keyakinan daripada Ustadz Dondi Tan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih ya, katakanlah misalnya dalam agama Kristiani misalnya ada ayat-ayat yang kontradiktif misalnya. Kalau misalnya dalam agama Kristen itu ada ayat yang kontradiktif, apakah itu membenarkan agamanya? Apakah itu cara supaya agamanya itu terlihat baik, terlihat sempurna? Itu yang jadi pertanyaan besar kan? Kemudian, apakah hanya dalam agama Kristen itu ada ayat yang kontradiktif? Menurut keyakinan saya, rata-rata ya, di agama yang ada di Konoha ini ya, ada beberapa agama di Konoha atau agama tertentu di Konoha. Rata-rata ya di kitab suci itu ada yang kontradiktif. Ada yang kontradiktif. Ya, kenapa bisa kontradiktif? Ini yang jadi pertanyaan besar ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan Dondi Tan ini sangat cherry picking gitu ya. Cherry picking itu artinya dia tidak melihat konteks ayat itu dan dia biasanya ngambil sepotong-sepotong gitu ya. Lalu ya dibentur-benturkan sehingga kelihatannya kontradiktif. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Dondi Tan ini cherry picking? Apa alasannya? Jadi harus ada kaum intelektual yang mengcounter Dondi Tan ini. Karena selama ini kan Dondi Tan ini dikatakan, kalau berdebat dengan orang Kristen menang terus gitu ya, nggak ada tandingan. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus mengcounter gitu demi kemajuan bangsa kita. Ya, artinya gini, kalau Dondi Tan ini berhasil mengislamkan Konoha, apakah Konoha jadi negara maju? Apakah itu ada jaminan atau tidak? Ya, apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Itu yang perlu saya kritik di video ini. Kalau misalnya mengatakan, oh Dondi Tan itu kan sebenarnya menghambat kristenisasi dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ada kristenisasi secara paksa, kenapa tidak dilaporkan ke aparat? Itu kan yang jadi permasalahan. Kalau misalnya nih Dondi Tan ini dikatakan benteng akidah misalnya, emang orang pindah agama itu berdasarkan paksaan? Enggak kan? Emang seseorang pindah agama itu karena faktor logika? Enggak juga kan? Orang pindah agama itu karena faktor perkawinan. Itu paling banyak ya. Itu menurut data guys ya. Bukan karena menang debat gitu. Enggak ada itu ya. Enggak ada itu guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan,
kenapa Ustadz Donitan ini suka membanding-bandingkan agama Kristen dengan agamanya? Apakah ini tujuannya itu cuan? Apakah ada di balik ini semua? Apakah dia bernafsu mengislamkan Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan kuliti sampai ke akar-akarnya. Harus ada kaum intelektual yang mengcounter Donitan ini karena konon katanya dia menang terus ya kalau debat dengan pendeta. Ya, sama kaum intelektual apakah dia menang atau tidak? Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Ustadz Dongkitan, bukan kok Dongkitan sih. Mohon maaf. Ustadz ya, Dondi Setan, Ustadz Donitan ini, kalau saya perhatikan itu, dia itu sangat licik sekali gitu ya. Dan saya memahami itu, karena saya itu anak sastra ya. Saya memahami tentang penulisan-penulisan gitu ya, seperti kitab suci. Ya, makanya saya itu pernah baca kitab suci yang ada di Konoha, seluruh kitab suci yang ada di Konoha. Dari mana saya tahu ada ayat kontradiktif? Ya, karena saya baca kitab sucinya. Gini. Jadi yang dimanfaatkan Donitan ini adalah, ya, dia biasanya ngambil ayat-ayat sepotong-sepotong gitu ya, lalu dibentur-benturkan gitu ya. Kita ambil contoh misalnya, ya, dalam agama tertentu di Konoha gitu, katakanlah agama RT6 misalnya, dikatakan bahwa ya di satu ayat dikatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ya anehnya, ini penting banget ya, ini pentingnya. Anehnya di ayat lain ya ada ayat yang mengatakan bahwa ya kalau ada orang yang meninggalkan agamanya ya harus dibun-bun gitu ya. Gak boleh orang meninggalkan agamanya. Hukumannya harus dibun-bun gitu. Jadi ini kan kontradiktif ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang yang beragama itu adalah orang yang berakal gitu. Tapi di sisi lain ya mereka mengatakan bahwa ya cukup imani aja, otak manusia terbatas, akal manusia terbatas. Itu kan kontradiktif kan sebenarnya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini di depan orang yang, mohon maaf ya, orang yang tidak terlalu memahami agama, saya bukan si paling paham agama ya. Biasanya mereka akan goyang keimanannya. Ya. Dan ini yang dimanfaatkan oleh Donitan. Ya. Jadi saya sebagai anak sastra, saya memahami betul gitu ya. Penulisan daripada kitab suci itu sejarahnya gimana gitu. Saya memahami betul ya. Ya karena tesis saya itu kan di bagian seperti itu juga ya. Bagian bahasa gitu ya. Penafsiran bahasa itu tesis saya gitu. Jadi saya tahu betul gitu ya. Dan ini yang dimanfaatkan oleh Donitan. Jadi biasanya yang misalnya tiba-tiba bersyahadat gitu ya, tiba-tiba mualaf karena dia menemukan ada sesuatu hal yang kontradiktif gitu. Ya kita bisa cari-cari gitu ya. Dalam agama RT6 juga ada yang kontradiktif gitu ya. Jadi gini. Kalau misalnya dalam setiap agama itu ada yang kontradiktif, ya apakah menjadikan itu alasan kita untuk merekrut orang lain ke agama kita? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi ini sangat konyol sekali menurut saya pribadi. Gini, Ustadz Donitan ini secara tidak langsung mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci gitu ya, agama lain kontradiktif misalnya. Ayat-ayatnya nggak nyambung gitu. Makanya Donitan ini mengatakan bahwa musuh daripada orang Kristen itu adalah Bibelnya sendiri atau kitabnya sendiri. Artinya karena di Bibel itu ada kontradiktif gitu ya. Gini. Kalau misalnya nih, katakanlah kitab suci itu nggak ada yang kontradiktif. Terus gimana? Apakah itu bikin negara kita semakin maju? Enggak juga kan? Artinya gini, dalam kitab suci itu wajar ada kontradiktif. Kita harus mengakui bahwa dalam kitab suci itu ada wajar kontradiktif. Karena apa? Karena kitab suci itu tidak melalui proses editing. Ya, itu kan enggak proses editing. Emang wahyu itu diedit gitu? Enggak kan? Ya wajar dong ya kan? Itu wajar gitu. Kita harus mengakui dulu gitu ya. Kalau kita nggak mengakui, nggak bakalan selesai masalah. Cuma permasalahannya kita merasa bahwa di kitab orang lain itu ada yang kontradiktif, kitab suci kita nggak kontradiktif gitu. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya cherry picking, licik dalam berpikir. Ya kita harus jujur dong. Kita harus mengakui bahwa dalam kitab suci itu ada kontradiktif karena itu bukan proses editing. Nggak ada penerbitnya gitu ya. Kalau misalnya saya nulis buku, saya nulis buku ya. Ya kan ada penerbitnya tuh ya.
Nah, jadi kan kalau kitab suci kan nggak ada penerbitnya kan, namanya wahyu kan nggak ada penerbitnya, itu kan nggak disaring gitu, nggak dipertanyakan. Jadi ya yang berpengalaman dalam penerbitan buku itu kan pasti paham lah gitu ya. Penerbit kan pasti nanya, apakah ini nyata atau tidak, apakah ini ilmiah atau tidak, apakah ini fiksi atau tidak, pasti nanya kan. Nah, itu yang perlu kita paham bersama gitu ya. Jadi kita harus sepakat dulu apa itu definisi daripada kitab suci, definisi daripada agama atau keyakinan. Ya kita harus sepakat dulu gitu ya, biar paham gitu ya. Ya saya bukan si paling paham ya, tapi background saya itu sastra. Jadi ini bidang saya, boleh dong saya bahas hal ini ya. Biar negara kita makin maju, biar jangan ribut-ribut terus gitu ya. Harus ada kaum intelektual yang mengcounter Ustadz Donditan ini. Jadi gini, agama itu kan keyakinan ya. Apa definisi keyakinan? Apa definisi keimanan? Apa definisinya? Definisi keyakinan dan keimanan adalah kita percaya bahwa suatu hal itu benar, masuk akal, walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Ya, katakanlah misalnya nih ya, katakanlah ini kitab suci misalnya. Ya, ini kitab suci. Kita mempercayai bahwa kitab suci ini masuk akal. Ya, kitab suci ini benar, ya, walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Jadi kita harus garis bawahi dulu ya, itu definisi daripada keyakinan. Ya, dari mana datanya? Datanya dari Cambridge ya, Cambridge atau kamus Cambridge gitu ya. Itu sumbernya ya. Jelas ya, kalau saya ngomong itu ada sumbernya ya. Nah, kalau misalnya ini kitab suci ini berdasarkan keyakinan, kalau di dalamnya ada kontradiktif, apakah itu wajar? Wajar. Dalam kitab suci agama pun ada kontradiktif. Agama Yahudi juga ada kontradiktif kok. Ya, wajar. Ya, karena dalam agama samawi itu ada yang mengatakan boleh makan daging babi, ada yang mengatakan tidak boleh makan daging babi gitu ya. Jadi itu tergantung penafsiran. Ya, kenapa ada banyak penafsiran? Karena keyakinan. Ya, kalau kitab suci itu bukan kitab keyakinan, maka tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Ya, kalau ini kitab sains, ya rumusnya ada rumus misalnya E sama dengan MC kuadrat. Jadi kalau kita menafsirkan rumus E sama dengan MC kuadrat itu nggak boleh sembarangan. Ya harus berdasarkan penelitian, pengujian gitu. Nah, kalau misalnya ini kitab keyakinan, ya, apakah kita bisa menafsirkan ini berdasarkan penafsiran kita? Boleh, makanya ada orang yang makan daging babi, sesama agama samawi, ada yang tidak makan daging babi. Itu namanya penafsiran. Kenapa? Karena ini bukan baku, ini bukan kitab sains, tapi kitab ilmiah. Nah, itu yang jarang kita akui ya. Bahkan teman-teman Kristen juga berdebat dengan Donditan itu menggunakan emosi gitu ya. Jangan menggunakan emosi. Ya kita harus memahami dulu bahwa kitab suci itu kitab keyakinan. Yang ada kontradiktif di dalamnya harus kita akui gitu. Ya kalau nggak gitu nggak bakal selesai gitu ya. Ya kita harus mengakui bahwa dalam kitab suci itu ada kontradiktif gitu ya. Karena itu keyakinan. Definisi keyakinan itu kita percaya bahwa satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Kalau secara ilmiah itu ya kalau ini kitab sains itu ya harus bisa dibuktikan. E sama dengan mc kuadrat itu ya harus ya sesuai dengan apa yang tertulis gitu ya. Sesuai dengan apa yang ada di teori tersebut gitu. Ya, bisa diuji gitu ya, nggak bisa asal menafsirkan. Ya, kalau keyakinan bisa-bisa aja, asal tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Itu yang jadi permasalahan. Jadi ini sebenarnya remeh-temeh ya, yang dibahas Ustadz Donditan ini sebenarnya sangat remeh-temeh gitu ya, sangat-sangat kecil sebenarnya. Ya ini sangat dangkal sekali ya. Kita sebagai mahasiswa sastra, ini sangat dangkal sekali ya. Ini hal yang biasa gitu ya. Ini bukan hal yang wow, tapi pendukung Donditan berpikir bahwa oh ini yang wow, yang masuk akal, brilian dan sebagainya. Jadi kita harus memahami dulu bahwa agama itu adalah keyakinan, bukan data ilmiah. Ya kita harus jujur mengaku itu. Kalau nggak bakal selesai masalahnya. Kemudian ya, kalau misalnya nih ya, Donditan itu misalnya berhasil mengislamkan Konoha, seluruh Konoha Islam gitu. Apakah kita ada jaminan jadi negara damai gitu, negara toleransi gitu, negara maju gitu? Saya cuma bertanya ya, jangan langsung kejang-kejang gitu dong ya. Ya saya tuh pengen yang nonton video ini berpikirnya rasional gitu. Coba sebutkan satu saja negara mayoritas muslim ya, kemudian yang berlandaskan muslim yang paling toleran di dunia. Sebutkan saja 10 gitu ya, 10 besar gitu. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu pada faktanya. Negara paling toleran di dunia ini ya Kanada,
ya Norwegia, ya negara-negara Skandinavia dan sebagainya, itu kan rata-rata negara paling toleran ya, rata-rata ya, biasanya ya, nggak semuanya tapi biasanya, ya itu. Jadi nggak ada jaminan gitu ya. Bukan berarti saya nggak pengen Konoha itu mayoritas Muslim gitu ya. Kalau ya misalnya nih ya rata-rata mayoritas Muslim itu jadi negara maju, negara damai, negara yang sangat toleransi. Oke, saya juga pengen ya. Saya ngikut sama Dodi Tangku. Ya udah, ayo kita mayoritas Muslim. Saya pengen banget gitu Konoha itu mayoritas Muslim. Kalau ada satu negara maju di dunia ini mayoritas Muslim, tapi pada faktanya kan nggak ada. Nah itu artinya ya harus kita pertanyakan gitu, ya kan? Jadi kenapa saya sering bahas agama? Banyak tuh warga Konoha ngata-ngatain saya, oh kamu bahas agama, kamu intelektual bahas agama. Ya agama itu kan mempengaruhi pola pikir kita, guys. Kalau agama itu tidak mempengaruhi pola pikir kita, saya nggak akan bahas agama. Kenapa di Konoha itu banyak orang tidak makan daging babi? Karena pengaruh daripada agama. Kenapa warga Konoha itu menganggap bahwa bumi itu datar? Ya karena pengaruh daripada agama. Kenapa warga Konoha itu banyak membenci kaum pelangi yang dipengaruhi oleh agama? Kenapa warga Konoha itu banyak korupsi? Banyak korupsi. Ya. Apakah ini karena diperbolehkan berbohong dalam 3 hal? Itu yang jadi pertanyaan, ya kan? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Ya, jadi gini guys, ya, kita itu sangat licik dalam berpikir. Saya harus mengakui bahwa warga Konoha itu dalam berpikir itu nggak pernah jujur, licik gitu ya. Kalau menguntungkan bagi mereka, diambil gitu ya. Kalau nggak menguntungkan, oh itu sohih ayatnya, oh sohih gitu ya. Kalau menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, mereka buang gitu. Jadi nggak boleh seperti itu guys ya. Jadi perdebatan daripada Dunditan ini sebenarnya perdebatan anak TK gitu ya. Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, kayaknya Dunditan ini sering bahas agama Kristen itu karena orang Kristen itu lembek ya. Kalau mereka dihina, mereka akan mengatakan, ya maafin aja lah. Jadi ada semacam celah gitu ya, ada semacam kesempatan gitu ya. Kalau dia pemuka agama yang baik ya, kalau dia orang yang baik dalam beragama, nggak mungkin bahas agama Kristen lagi. Oh, sama-sama keyakinan kok. Agama Islam itu keyakinan, agama Kristen itu keyakinan. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh, jadi di warga Konoha itu kan sering mengawinkan paksa antara agama dengan sains ya. Oh, agama kita itu paling saintifik. Oh, agama kita paling masuk akal ya. Ya paling luar biasa. Itu mengkawinkan paksa itu namanya, guys. Sains ya, keyakinan ya keyakinan. Sains itu harus bisa diuji. Keyakinan apakah bisa diuji? Enggak. Jadi pada intinya ya saya mengutip perkataan daripada Dr. Rui Hasan. Rui Hasan pernah mengatakan keimanan itu gak usah ya diilmiahi ya. Keimanan itu gak usah diilmiahi gitu. Ya cukup diimani saja. Nanti kalau nggak terbukti ilmiah marah-marah gitu, sakit hati gitu. Jadi seperti itu guys. Ya, Dunditan ini ya seperti menganggap bahwa agama yang paling masuk akal, rasional. Padahal definisi daripada agama atau keyakinan itu ya belum tentu benar gitu ya. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Apakah gue yakin dengan surga? Ya, gue yakin dengan surga. Ya, kenapa gue yakin dengan surga? Ya, karena kan keyakinan itu belum tentu benar juga kan. Apa susahnya sih meyakini surga itu ada? Ya kan? Ya, kalau nggak aman kan di Konoha. Ya kan? Apa susahnya sih meyakini bahwa Tuhan itu satu? Ya kan? Kalau kita meyakini Tuhan itu satu, apakah kita langsung berkarakter baik gitu? Apakah langsung kita jujur gitu? Enggak juga kan? Ya, apa susahnya sih meyakini bahwa Tuhan itu satu? Ya kan? Demi keamanan di Konoha. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Ya, apakah Tuhan itu satu bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya nggak bisa juga gitu. Coba buktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu satu. Nggak bisa kan? Jadi ini perdebatan orang yang sangat dangkal sekali berpikirnya. Ya. Kalau ada satu saja negara Muslim 10 besar masuk negara maju, saya akan dukung Dunditan. Itu yang jadi permasalahan. Saya dukung mati-matian. Saya pengen ya Konoha itu mayoritas Muslim. Jadi gini bagi teman-teman Muslim ya. Ya sebelum Anda bernafsu gitu ya mengislamkan Konoha itu, perbaiki dulu akhlaknya gitu ya. Minimal Konoha itu salah satu negara paling toleransi deh di dunia, ya kan? Kita harus mengintrospeksi diri dulu gitu, baru kita bernafsu mengislamkan. Siapa yang mau tertarik dengan agama Islam kalau sedikit-sedikit mengubarkan ibadah orang lain ya, persekusi gitu.
Saya ngajak yang untuk video untuk introspeksi diri. Saya itu nggak ada kebencian dengan agama tertentu, nggak ada. Ya, tujuan saya itu supaya negara kita maju gitu. Karena pola pikir itu dipengaruhi oleh agama. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.